Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Serang akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Yaya Fitria dari SMPN 2 Padarincang. Saya Nur Suryanisi dari SDN Cibojong 1 Padarincang. Saya Lia Khairia dari SD Negeri Kaduberu, Kecamatan Ciomas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga kabar Ibu hari ini baik ya. Alhamdulillah. Kebetulan Ibu hari ini saya akan mengadakan coaching bersama rekan saya, Bu Yaya sebagai coach. Kiranya bisa hari ini Ibu menjadi supervisor. Baik, saya siap Ibu Nur. Nah, sebelumnya untuk melakukan praktek coaching ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, diantaranya ketika Ibu Nur dan Ibu Yaya melakukan praktek coaching itu harus melihat rubrik penilaian. Baik Bu. Kemudian di dalam proses coaching juga harus mengingat prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach sendiri ya. Baik Ibu. Nah, kemudian dari proses coaching ini Bu Nur, Ya. kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan? Baik Ibu, dalam kegiatan coaching ini saya akan mencoba dengan kompetensi kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, itu kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya. Ya, Hanya betul. dari kompetensi tersebut, kompetensi mana sih yang lebih spesifik yang akan Ibu lakukan? Saya akan menerapkannya kepada coach dengan kompetensi pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh, Bu. Baik, itu yang spesifiknya ya. Betul. Lalu dari proses coaching ini, apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari proses coaching? Bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach dan bisa dengan menggunakan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut, Bu. Baik, itu kriteria yang harus dicapai ya dalam proses coaching ini. Dan untuk selanjutnya silakan Ibu untuk mempraktekkan coaching. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu Yaya. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah baik. Kalau boleh saya tahu, ada apa nih ngadep ke saya tiba-tiba? Saya tuh ada sedikit ganjalan di hati ya Bu ya. Ya. Jadi pemikiran saya ketika mengajar di kelas sebenarnya berkaitan dengan perilaku sih Bu Nur. Jadi karena saya mengajar di SMP, jadi anak itu sudah mulai senang dandan tuh. Terus saya itu berpikir, kok anak ini mau berdandan harus dipakai ke sekolah gitu tuh ya. Misalnya pakai lipstik, terus sudah memakai bedak yang sedikit tebal, itu kan mengganggu Bu. Betul. Oh ya begitu ya Bu. Jadi tujuan Ibu datang menghadap ke saya mau mencoba membicarakan tentang murid Ibu di kelas yang sudah pandai sekali bersolek ya. Mungkin tidak etis jika seorang murid yang duduk masih di bangku SMP ya Bu datang ke sekolah dengan menggunakan make up yang tidak sepantasnya gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut gitu, kenapa anak didik Ibu sampai melakukan hal tersebut? Karena apa? Karena latar belakang apa? Kok dia sampai melakukan hal seperti itu? Padahal mungkin ada tata tertib di sekolah yang melarang siswa untuk bersolek ketika berangkat ke sekolah. Betul, tata
korektif ada, peneguran dari guru, wali kelas juga ada. Tetapi mungkin karena tontonan dari media sosial atau tontonan dari televisi gitu tuh Bu ya, jadi mereka tuh merasa dengan make up itu kepercayaan dirinya semakin muncul. Itu aja Bu sebenarnya. Karena mungkin anak didik ibu merupakan salah satu korban dari gadget Bu ya, dengan mungkin melihat hal seperti itu bisa dilakukan. Dan untuk mengatasi masalah yang ibu hadapi, pernah tidak ibu menemukan solusinya atau membuat sebuah trik kepada anak bagaimana anak tersebut untuk tidak bersolek ketika berangkat ke sekolah? Yang pertama, kami itu dengan seluruh wali kelas sudah membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh siswa ya di kelas masing-masing. Karena kasus ini semakin merebak, anehnya walaupun udah ada di keyakinan kelas gitu Bu ya, dan disepakati bersama, anehnya karena sudah ada yang berani bersolek, bukannya nambah berkurang gitu tuh. Karena makin nambah ini yang aneh. Udah ada di keyakinan kelas, udah di treatment oleh guru BP, wali kelas juga sudah memanggil orang tua, bagaimana ini anak-anak perempuannya yang sudah berani dandan ini. Efek jera yang belum kita lihat itu nggak terlihat. Karena apa? Komunitas yang bermake up itu malah makin adanya, nambah gitu Bu. Begitu ya. Iya. Berarti sudah beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Bu Yaya sendiri, atau mungkin sebagai guru kelasnya, wali kelasnya, atau mungkin pihak sekolah yang menegur atau memberikan peringatan kepada anak didik ibu, tapi tidak ada perubahan. Yang mungkin lebih difokuskan lagi, coba Bu Yaya mencoba satu cara bagaimana yang membuat kita setidaknya kita tahu kelemahan siswa seperti apa gitu, karena kita mungkin guru kelasnya. Mungkin Ibu ya bisa menerapkan beberapa cara yang bisa menimbulkan anak itu merasa jerah. Coba apa kira-kira yang bisa membuat anak jerah untuk tidak bermake up ketika datang ke sekolah, walaupun mungkin dia lebih mengikuti gadget ya daripada nasihat-nasihat yang diberikan oleh pihak sekolah, terutama Ibu Yaya sebagai guru kelasnya. Betul Ibu, jadi saya rasa kalau hanya sebatas nasihat ya, mungkin mereka hanya akan mendengar dari telinga kiri akan keluar dari telinga kanan, istilahnya seperti itu. Kemudian juga pemanggilan orang tua juga tidak ada efek jerah, karena mungkin ya anak dengan berbagai cara walaupun sudah disembunyikan, misalnya lipstiknya sudah dirampas, misalnya sudah di stop dari orang tuanya untuk tidak dibelikan itu. Nah, cara saya itu kemarin itu ada yang sedikit membuat efek jerah itu adalah melibatkan mereka dalam kegiatan positif. Jadi supaya mereka lebih percaya diri, itu yang merekanya harus percaya dirinya di menggali kompetensinya gitu Bu gitu. Jadi misalnya di kegiatan pramuka kita berdayakan mereka untuk membantu pembina, jadi mereka ada di depan, dengan begitu percaya dirinya meningkat gitu Bu. Sangat luar biasa sekali sebuah ide yang cemerlang di mana mengaktifkan siswa ke hal yang positif sehingga menimbulkan rasa percaya diri terhadap siswa itu sendiri. Itu adalah merupakan solusi yang sangat luar biasa, kata saya, ide yang sangat luar biasa yang bisa menghasilkan anak bisa berubah. Itu hal yang perlu kira-kira kapan misalkan udah seperti itu, mudah-mudahan ada perubahan terhadap peserta didiknya. Nah, untuk melaksanakan program yang Ibu tadi katakan kepada saya, siapa saja yang bisa Ibu libatkan, yang bisa membantu Ibu untuk lebih memperkuat bahwa apa yang Ibu terapkan itu adalah untuk merubah kebiasaan mereka? Ya, saya sudah sampaikan ini di forum resmi ketika rapat dengan
kepala sekolah dan teman-teman. Karena apa? Alasannya supaya diketahui oleh bersama. Ternyata ide saya ini disambut baik oleh kepala sekolah. Nah, jadi saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk lebih memprioritaskan anak-anak yang sedang kita garap supaya tidak bermeet up ya, walaupun untuk meningkatkan percaya diri, yuk kita alihkan ke kegiatan positif. Nah, itu juga sangat disetujui dan sangat terbantukan wakasi kesiswaan gitu ya. Jadi para pembina OSIS, kemudian pembina-pembina ekskul juga kita libatkan, terutama guru-guru kelas untuk tidak selalu menceramahi mereka. Yuk kita gali potensi mereka supaya lebih percaya diri di penggalian potensi mereka gitu. Jadi semua pihak insya Allah akan membantu Bu gitu. Luar biasa Bu Yaya punya idenya sampai ke arah sana dan bisa melibatkan semua warga sekolah untuk mendukung ide Ibu Yaya yang tadi disampaikan. Kira-kira itu sudah sangat jelas sekali, mudah-mudahan mempunyai pengaruh yang baik terhadap peserta didik Ibu. Kira-kira untuk pelaksanaan itu sendiri, Ibu akan menerapkan kepada peserta didik untuk merubah kebiasaan itu kapan ya Bu? Saya sudah berkeinginan. Jadi keinginan ini sangat kuat karena kelas 3 kemarin sudah lulus. Nah ini di ajaran baru kan berarti muncul anak-anak baru nih, siswa-siswa baru di kelas 7. Jadi saya mengharapkan di kelas 9 yang sekarang, yang dulu kelas 8, kelas 8 yang dulu kelas 7, jangan sampai memberi contoh yang tidak baik kepada adik kelasnya. Jadi dimulai dari sekarang, dimulai dari MPLS, dimulai dari hari-hari pertama sekolah kita, yuk kita programkan kegiatan yang positif ini. Jangan sampai ada celah-celah anak untuk bermake up karena alasan tidak pede kalau pucat ke sekolah gitu. Hebat, iya. Hebat sekali dan luar biasa Bu Yaya. Saya merasa gimana ya, merasa pokoknya gimana ya dengan ide yang Ibu Yaya kemukakan terhadap saya. Nah, sebenarnya Ibu sudah mempunyai solusi dengan permasalahan Ibu sendiri. Hal itu sangat luar biasa bagi saya. Terus perasaan Ibu ketika sudah sharing dengan saya, dengan mengatakan apa yang Ibu menjadi beban dalam pikiran Ibu ketika menghadapi siswa Ibu di kelas Ibu. Perasaan sekarang ketika kita sudah sharing apa yang Ibu rasakan? Saya merasa bahwa ide yang saya miliki sudah dikuatkan lagi oleh Ibu, bisa diterima oleh semua orang, sehingga sekarang hati saya berasa bahwa ide yang saya berikan ini berarti bisa diterima gitu. Dengan diterimanya itu berarti saya semakin siap untuk berjuang, untuk keberpihakan pada murid itu, menggali potensi mereka dengan rasa percaya diri itu, dengan peningkatan potensi pada anak dan keterlibatan anak di sekolah ataupun di kelas. Itu Bu. Ya, baik. Sangat jelas sekali ya Bu ya. Tetap semangat dan mempunyai semangat untuk lebih bisa lagi menggali potensi anak didik Ibu dengan menerapkan beberapa disiplin mungkin ke arah sana ya. Tetap semangat Bu Yaya, dan saya merasa bangga terhadap Ibu yang dengan tanpa disadari Ibu sudah mengemukakan solusinya terhadap saya dan sangat luar biasa. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini, dan saya berharap nanti kita ketemu, kita ngobrol lagi, kita sudah mendapatkan kejelasan lagi bagaimana kasus ini saya dapat diselesaikan secara pelan-pelan ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Ibu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil coaching antara Ibu Yaya dengan Ibu Nur, saya sedikit mengulas atau menyampaikan hasil supervisi saya. Yang pertama, Bu Nur, dari apa yang sudah dilakukan tadi, kira-kira ya pada saat melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan tadi
sudah tercapai belum? Ketika saya melakukan coaching terhadap coach, saya berusaha untuk memberikan alutirta ya, di mana mendengarkan kehadiran penuh dengan memberikan bobot pertanyaan. Saya berusaha untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Artinya sudah, menurut Ibu Nur sudah tercapai ya? Semoga, Bu. Baik, kemudian dari hal tadi, kompetensi apa sih yang ingin terus dikembangkan Ibu berdasarkan tadi dari hasil coaching yang ingin terus Ibu kembangkan apa? Yang harus saya kembangkan selalu ketika mengadakan coaching itu kehadiran penuh dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dan memberikan mendengarkan secara aktif. Baik, itu sudah Ibu Nur lakukan ya, dan dari hasil pencapaian tadi, apa sih ciri bahwa tadi coaching itu berhasil, proses coaching itu berhasil? Menurut Ibu Nur, indikator berhasilnya itu apa? Coach sendiri, menurut saya indikatornya itu coach sendiri bisa mendapatkan solusinya sendiri dengan permasalahan yang dihadapi tanpa sadar, dan saya hanya memberikan beberapa pertanyaan yang menggali potensi pada coach tersebut, Bu. Ya, baik ya. Jadi dari berhasilnya coach menemukan solusi ya, jadi itu adalah salah satu indikator bahwa coaching tadi berhasil ya, Bu Nur ya. Baik, setelah melakukan coaching tadi, saya juga ingin mengetahui kedepannya, rencana selanjutnya gitu ya. Apa sih yang akan Ibu lakukan untuk lebih lebih memahami tentang proses coaching ini? Apa yang akan Ibu lakukan? Terima kasih Ibu. Yang saya lakukan ketika untuk kedepannya ya tentang coaching ini, mungkin saya lebih banyak belajar lagi, lebih menggali misalkan pengetahuan dari beberapa rekan guru mungkin yang lebih senior daripada saya, sehingga saya lebih bisa menerapkan alutirta itu dengan baik dan bisa menggali potensi yang dimiliki oleh rekan kerja saya sebagai coach untuk lebih bisa mendapatkan solusinya dengan baik lagi. Ya, baik. Kira-kira hal tersebut kapan akan dilakukan? Sebenarnya setiap hari mungkin bisa kita lakukan, tapi lebih spesifiknya lagi ketika mungkin dalam 1 minggu diadakan beberapa kali pertemuan untuk memperdalam tentang coaching itu, Bu. Kalau boleh tahu di mana saja proses coaching itu bisa Ibu lakukan? Baik, Bu. Dikarenakan itu mengenai tentang supervisi akademik, tentunya saya akan melakukannya di sekolah, di dalam yang berkaitan dengan pembelajaran. Di luar itu bisakah proses coaching dilakukan? Bisa saja, mungkin bisa sharing dengan rekan guru yang lainnya, yang lebih mungkin bisa menguasai tentang coaching itu sendiri, Bu. Baik, semoga kita lebih bisa memperdalam ya tentang coaching ini, dan menurut saya coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Yaya itu sudah baik ya, sudah bagus. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, kita belajar dari apa kekurangan kita ya. Semoga jadi lebih memperdalam ilmu coaching ini, kita lebih banyak memberikan membantu ketika ada seseorang atau coach memiliki masalah, kita bisa membantu untuk menggali kemampuan atau potensi coach sendiri gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, saya nilai hari ini
prosesnya cukup baik dan terima kasih ya sudah melakukan ini. Ya, terima kasih Bu, dan saya ucapkan semoga Ibu tidak merasa terganggu dengan adanya kegiatan ini. Insya Allah tidak. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.